Halo Kak Gia, Hai Pascal. apa kabar nih Kak? Wah, aku sih sebenarnya lagi sehat-sehat aja nih. Kalau Pascal gimana? Puji Tuhan, aku juga lagi sehat. Sekolah Kakak gimana tuh? Lancar gak? Aduh, aku pokoknya pusing banget lah sama sekolah itu. Malah Kenapa? online, tugasnya banyak. Aduh, kalau Pascal gimana? Ya hampir sama sih, apalagi kan aku angkatan corona ya, jadinya ya nggak ketemu teman, nggak bisa ngelakuin kegiatan Wah, secara iya nih. offline. Semuanya online kan kayak nggak tahu siapa-siapa jadinya. Mau kerja kelompok juga nggak ngerti harus sama siapa. Iya nih. Apalagi tuh kalau misalnya sekolah ya, Hmm? sebenarnya guru-gurunya mungkin tuh pengen ngejelasin suatu pelajaran, cuman jelasannya nggak jelas gitu nggak sih? Iya, kan kita dijelasin nih, terus ditanya kalau udah ngerti atau enggak. Kalau misalnya kita jawab ngerti, dia nganggap kita ngerti nih. Kalau kita jawab nggak ngerti, ntar dibilang kok nggak merhatiin gitu. Padahal dianya yang ngejelasinnya nggak jelas gitu kan. Bener banget ya ampun, itu tuh guru-guru yang aduh ngeselin banget lah pokoknya buatin orang tuh kayaknya pusing banget sama pelajarannya dia. Oh iya bener banget. Eh, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman remaja. Halo Iya guys. nih. Hai. Nggak usah dikasih tahu kan ya namanya siapa udah kenal. Ada sama aja dan dikasih tahu. Ada Pascal sama Gia. Kalau misalnya kalian nggak tahu berarti kalian nggak pernah ikut base camp nih. Nah Eh, ayolah siapa nih yang nggak pernah ikut base camp nih? Ya udah Kak, yuk. Tapi kalau kayak gitu ya Kak, ya aku juga sama loh. Ada nih guru mata pelajarannya Mandarin yang ngajar Mandarin. Dia nih Hmm. sampai sekarang ada satu nilai ulangan yang belum dinilai sama sekali, padahal itu udah 2 bulan yang lalu. Terus Wah wah wah. alasannya sorry ya anak-anak, Lausnya kan juga harus ngajar kelas lain, juga harus ngurusin kelas lain. Kan semua guru lain juga gitu kan ya. Iya tuh, aku juga tuh laos aku suka kayak gitu. Terus kadang-kadang malah biasanya tuh udah ulangan, suruh murid yang kerjain, suruh murid yang periksa juga. Jadi rada, aduh gimana gitu. Kok Kesel. kelihatannya gurunya kayak males gitu ya, kayak mager buat meriksa. Padahal kan Iya. itu tugas guru ya. Mm-mm. Nah, kalau Apalagi dia kayak tuh, gini, kalau aku tuh kalau misalnya pelajaran, biasanya seringnya tuh udah dia nanya, dia bakal jawab sendiri, tau gak sih? ya bener banget. Terus apalagi ya zaman sekarang tuh ya, karena online, guru-guru tuh sukanya ngasih jokes, tapi jokesnya tuh nggak lucu sama sekali itu loh. Jokesnya Jadi, garing, cringy gitu jadi kan? kayak, oh iya, Lausnya kayak gini ya, hahaha, bercanda gitu. Jadi kan kita kayak, apa sih Lausnya diem aja gitu. Aduh, Nah, tapi kalau, lebih mm-mm. ngeselin lagi tuh guru-guru yang udah buat ngejokesnya garing, terus tiba-tiba bisa aja gitu dia sangkut pautin sama on kamera gitu tuh kesel banget. Ya itu parah sih. Walaupun sebenarnya on kamera harusnya juga jadi kewajiban kita ya, cuman nggak usah diingetinnya, nggak usah sampai strict banget gitu nggak sih? Iya, ya ampun, kadang-kadang tuh juga udah izin nih, Bu, maaf Bu, WiFi di rumah saya mati, jadi saya harus pakai data, jadi mohon maaf saya mau off kamera. Udah izin gitu, baru dibilang, "Oh iya nggak apa-apa Genina, nggak apa-apa." 5 menit kemudian dimarah-marahin, "Ini Genina kenapa off cam?" Itu tuh guru paling Aduh, ngeselin. iya bener banget sih. Kok kita jadi gosip ya, kayak gosip ke guru ya? Kalau Aduh, kayak gini masalahnya nih, tuh namanya udah mencapai titik jenuh nih Kak. wah, titik jenuh apa tuh Pascal? Mancingnya gitu banget ya. Titik jenuh itu eh kondisi seseorang yang udah mencapai titik jenuh. Gitu kayaknya nggak menjawab pertanyaan kakak deh. Ya Aduh iya sebenarnya itu dari kata titik jenuhnya, jadi jenuh itu kan udah ngerasa kesel, dongkol, udah ngerasa eh gregetan gitu loh. Nah ini kita udah mencapai di puncaknya gitu, udah nyampe eh kayak maksimalnya gitu loh. Dimana kita udah mulai males, capek gitu-gitu. Kalau kakak pernah gak ngerasain titik jenuhnya kakak tuh pas kapan?
Aduh jujur aja sih nih ya, apalagi baru mulai-mulai segala sesuatunya tuh serba online, itu Iya, rasanya jenuh banget, kesel banget sama pelajaran-pelajaran, sama guru-guru. Terus juga kadang-kadang tuh suka kesel karena gak bisa ketemu teman-teman. bener Biasanya tuh banget. sekolah itu motivasi kita untuk sekolah itu cuma biar bisa ketemu teman-teman, biar bisa nongkrong di kantin bareng teman-teman. Tapi sekarang itu semuanya nggak bisa, jadi bener-bener rasanya nggak ada motivasi gitu loh. Iya, bener-bener. Kalau Kalau Pascal sebagai angkatan Corona dengan teman-teman gimana tuh Pascal? aduh, ya gimana ya, kelas 6 aja belum selesai, udah masih Maret 2020 tuh masih kelas 6 tiba-tiba suruh sekolah online, jadinya perpisahan sama Purnawidianya online. Terus hari pertama masuk kelas 7 tuh aneh aja. Kita kan sebenarnya ke sekolah itu apalagi SMP ya, kita pindah sekolah, ketemu teman-teman baru, ya motivasi kita sama kayak yang kakak bilang pengennya ketemu temen baru abis itu tuh punya niat untuk belajar walaupun emang sekolah wadahnya buat belajar cuman yang mendukung kita biar mau belajar kan teman-teman juga ya sama lingkungan sekolah sama acara-acara sekolah ya cuman kalau kayak gini rada nggak enak kalau aku nyampe titik jenuh itu akhir 2020 itu aku mulai kerjain presentasi entrepreneur, belum lagi ngurusin OSIS, terus guru-gurunya lagi zaman-zamannya ulangan. Aduh itu udah capek banget deh, mau tidur aja tuh rasanya, tuh tidur atau enggak ya, ntar ketinggalan, ntar nggak belajar malah nggak bisa ngerjain tugas di sekolah. Duh itu pokoknya udah dongkol banget ya sama semuanya, sama guru. Bahkan sempet sama orang tuh juga habisnya hampir tiap hari kan diingetin terus kan. Ayo deh belajar belajar gitu kan. Jadi ya kita kan rada capek juga gitu. Kita butuh waktu istirahat, tapi pas kita baru mau istirahat tuh udah ada notif Google Classroom lah atau apa kayak gitu sih Kak. Iya sih. Apalagi tuh kalau misalnya notifnya tuh dari guru. Mm-mm. Ini aku ceritanya tuh di sekolah aku punya guru. Biasanya kan murid ya yang ngeghosting, tapi ini biasanya guru yang ngeghosting. Kok bisa? Gimana tuh? Aduh, emang itu biasanya dia tuh udah mulai ngechat nih, Mm-mm. "Ya Nina," gitu. Saya jawab, aku jawab dong, "Ada apa Bu?" Mm-mm. Sama dia dibaca doang. Padahal dia duluan yang manggil Pascal. Itu tuh biasanya buatin makin kesel lagi. Iya sih. Apalagi kalau misalnya yang tadi Pascal bilang itu entrepreneur. Ah iya. Tugasnya itu buatin buatin semakin banyak tugas dalam sekolah gitu loh. Bener Apalagi banget. biasanya kelas aku nih ya entrepreneurnya, jadwalnya itu suka berubah-ubah. Ah iya bener banget. Kayak gak ada jadwal pasti gitu. Ah iya. Apalagi guru-gurunya pada saat entrepreneur itu suka mengadakan rapat di dalam rapat. Ah Ngerti iya gak? bener banget. Iya iya ngerti ngerti ngerti. Jadi tuh Aduh. lagi mau ngajarin murid-muridnya, mau ngasih tahu kriteria penilaian ke murid-muridnya. Mm-mm. Tapi bukan yang ngasih tahu, dia malah rapat sama guru-guru yang lain di dalam meeting yang ada anak-anaknya itu. Iya ya. Jadi rapat di dalam rapat. Hmm, Nah, malah tetap kalau maksa anaknya on cam lagi. padahal gurunya yang lagi rapat kita diem-diem dong bengong ngitungin berapa Ya, nyamuk kan? lalat lewat gitu. Kalau Aduh. teman-teman gimana nih? Teman-teman mengalami masa titik jenuhnya pas kapan? Nanti kalian bisa berbagi cerita di sesi Q&A ya. Yuk pagi ya kita ngobrol lagi yuk Kak. Ini kan kita lagi podcast ya. Bisa dibilang kita lagi podcast kayak gini. Tapi kalau misalnya kakak udah mencapai titik jenuh gitu, kakak ngilanginnya gimana? Biar titik jenuhnya tuh berkurang, biar jadi santai lagi gitu. Aku sendiri sih biasanya online gini, aku kadang-kadang tuh udah matiin laptop, matiin HP semuanya, terus ya tiduran aja gitu di tempat tidur, mikir-mikir apa ya hal-hal yang sebenarnya Tuhan Yesus tuh udah ngasih ke aku dan bersyukur tentang hal-hal itu. Oke oke.
Kalau aku sih yang pasti ya, ini ada tips dari aku sama Kak Gia yang bisa kalian tiruin. Yang pertama itu pastinya ini katanya luas banget sih, refreshing ya. Refreshing kan bisa bermacam-macam, bisa kalian kayak tadi, kayak Kak Gia matiin semua device kalian terus kalian cuma tiduran. Bisa jadi kalian dengerin lagu, bisa melakukan hal-hal yang kalian suka walaupun misalnya cuma sebentar, kayak misal kalian suka apa ya, misal suka main basket, coba aja di kamar gitu dribble-dribble atau apa. Kalau aku sih yang paling efektif buat aku dengerin lagu sih. Jadi apalagi kan di SMP ini kelas 7 ya, terutama buat aku ngerasain apa ya, ada perubahan pubertas kan. Kita jadi emosinya lebih sensitif, orangnya juga jadi lebih pokoknya rada hancur gitulah. Jadi kalau misalnya lagi nyampe titik jenuh tuh nyapa justru nyari lagunya lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang galau gitu. Tapi ntar semakin didengerin semakin boleh nih kayaknya ngurangin, baru ntar ganti lagu ke mood booster yang tema-temanya tuh lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat gitu. Baru habis itu lanjutin deh aktivitas kita yang lain tuh efektif banget sih. Kalian bisa coba loh guys. Iya, bener banget sih. Kadang-kadang tuh pada saat dunia di sekitar kita Mm-mm. apa ya, mengabaikan kita atau malah nambahin tugas gitu ya kayak guru-guru. Kadang-kadang tuh lagu itu menjadi sesuatu yang malah membawa kita untuk semangat lagi gitu. Iya bener banget. Tapi kakak ngerasa nggak sih, kan kehidupan kita ini kan dikontrol dan diatur pastinya udah sama Tuhan Yesus kan. Apalagi ini kita lagi di base camp komisi remaja. Menurut kakak, titik jenuh ini ada hubungannya nggak sih sama Tuhan? Atau misalnya Tuhan yang ngasih kita titik jenuh kayak gitu? Dari perbincangan kita aku jadi ingat suatu cerita nih Pascal. Apa tuh? Cerita kita pasti semua teman-teman Basecamp semuanya nih, sama Pascal juga pasti tahu. Iya, apa tuh? Cerita di sekolah minggu, pernah Heeh. dengar kan Nuh? Pasti udah dong. Nah, yang buat Bahtera. Mm-mm. Kadang-kadang tuh kalau misalnya aku di rumah, suka ngerasa kayak, apa ya, stuck in a bubble. Apa Gak tuh bisa kak? keluar, gak bisa ngapa-ngapain ya. Aku di dalam rumah aja. Iya iya. Tapi kadang-kadang aku juga sadar gitu loh, kayak Nuh di dalam Bahtera, dia tuh nggak keluar karena ya di luar ada hujan Iya, dan dunia itu dipenuhi dengan air. banjir air gitu ya. Ya kita juga nggak bisa keluar karena di luar sekarang ada pandemi. Iya. Dan hal yang lebih menariknya lagi, aku sadar kalau misalnya ternyata pada saat di cerita Nuh, pada saat airnya udah hilang semua, hujannya udah berhenti, pas dia turun dari bahtera itu ternyata ada pelangi, Pascal. Iya benar-benar. Jadi inget lagu nih, Pascal. Bapak tuh. Seperti pelangi sehabis hujan. Asik, keren-keren tuh. Keren. Jadi Kalau iya ternyata sih. di situ kita sadar kalau misalnya setelah hujan, setelah semua karantina ini, semua kejenuhan kita di dalam online, ternyata tuh setelah itu bakal ada pelangi, Pascal. Iya benar banget. Aku kan anaknya sebenarnya imajinatif. Imajinatif banget. Jadi kadang tuh kalau lagi diem nggak tahu mau ngapain tuh ngebayangin misalnya kalau misalnya Yesus disalib terus kita nonton. Habis itu kalau misalnya kita di dalam Bahtera sama Nuh. Cerita Nuh ini kan bener banget kayak yang Kak Gia bilang. Ini beneran pas sama COVID. Ya kita Hmm, keluar rumah, mau keluar dari rumah resikonya gede. Entah kena COVID atau sakit atau apa segala macam. Sama kayak Nuh, lu mau keluar ya udah resikonya lu tenggelam gitu kan, mau tenggelam nggak bisa iya. renang, nyawanya melayang malah. Ya jadi bener sih kayak kata Kak Gia, semua pasti ini pasti ada jalannya, Tuhan sudah menyiapkan jalannya.
dari semua kegagalan, semua kejenuhan yang bikin gak enak, pasti di akhir-akhirnya ntar enak. Kayak peribahasa bersakit-sakit dahulu, tipes, salah, enggak gitu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pasti sih kayak gitu. Aku jadi ingat sebuah ayat nih Pascal. Apa tuh? Ini kalau nggak salah juga sempat dibaca ini di Basecamp sebelumnya dari Mazmur 90 ayat 12. Apa Coba nih tuh? kita buka dulu. Ya, coba aku juga buka. Bunyinya kayak gini. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wih, keren tuh ayatnya. Bisa menjadi ayat supaya kita gimana sih cara ngomongnya? Ayat itu bisa membangunkan semangat kita kembali ya dari kejenuhan dan dari semua hal-hal buruk yang terjadi. Kak, kemarin kakak sempat cerita nih soal titik jenuh itu kakak inget khotbahnya Pendeta Bani ya, yang dulu Wah temanya iya bener banget pencerahan. Pascal. Kak bisa ceritain Waktu dikit itu, ya tuh? waktu itu aku inget tuh pas kita, kalau nggak salah tahun baru ya, Nah iya. kita ada kebaktian gitu yang waktu itu kita ada drama Upin Ipin, inget gak Pascal? Iya. Nah, itu kalau nggak salah Pendeta Bani pernah bilang kalau misalnya dalam setiap titik jenuh kita ini bakal ada sesuatu yang lebih indah lagi Tuhan udah siapkan buat kita. Oh iya. Kalau nggak salah waktu itu kata-katanya, aduh aku tiba-tiba lupa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting inti dari khotbahnya Pendeta Bani waktu itu kan tadi. Yang penting Tuhan pasti sudah menyiapkan rencana terbaiknya bagi kita semua. Tapi menurut Nah kakak iya, titik jenuh di mata Tuhan tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku ya, kata-katanya bukan titik jenuh di mata Tuhan gitu sih. Maksudnya Tuhan, kalau menurut aku Tuhan itu sudah merencanakan adanya titik jenuh di hidup kita. Pasti Tuhan juga sudah merencanakan kegagalan, misalnya titik jenuh itu dan lain-lainnya. Kalau menurut aku sih supaya kita sendiri bisa merasakan pengalaman mengalami titik jenuh, mengalami kegagalan supaya kita punya motivasi, kita punya semangat, kita punya pengalaman yang bisa kita bagikan kepada teman-teman serta cara mengatasinya juga. Jadi kayak kalau gambaran biasanya tuh kayak gini nih. Tuhan ngomong kayak gini, "Ah, ini biar manusia pada tahu rasanya gimana supaya mereka bisa semangat. Gue kasih titik jenuh ah." Ntar manusianya langsung, "Aduh Tuhan, kok aku gini gini gini." Akhirnya Tuhan mulai kasih petunjuk gitu nggak sih? iya sih. Kadang-kadang tuh mungkin aku lihat juga ntar kalau misalnya kita udah lewat dari karantina ini, Hmm, kita juga bakal bisa bersyukurnya tuh bisa lebih besar, Pascal. bener Kita banget. bakal lebih menyadari kalau misalnya ternyata itu sebelum dalam setiap hari itu ternyata ada berkat Tuhan buat kita. Iya bener banget. Nah, Contohnya teman-teman aja sih, apa tuh? kalau misalnya kita online ya Pascal, Hmm, PJJ, kita masih bisa bangun siang misalnya. Kita nggak iya, usah ngabisin waktu kita untuk perjalanan dari rumah ke sekolah. ya bener banget. Kadang-kadang juga kita bisa PJJ sambil makan, ya nggak Pascal? Itu paling enak sih, udah lapar, perut dadang dutan di dalam, terus ngelihat mama udah bikin sarapan atau misalnya ada snack di kulkas, tinggal izin tutup kamera, ambil snack, buka kamera lagi, kameranya dikeatasin, makan diem-diem. Wah Enak iya sih benar banget. sebenarnya di masa online gini. Aku kan masuk sekolah tuh jam 7. Aku pernah bangun tuh jam 6.55, jadi langsung buru-buru cuci muka, masuk Wah, pakai seragam, langsung buka Zoom tuh nggak terlambat karena kalau Pascal masih bangunnya kadang-kadang 6.55. Aku kadang-kadang kurang semenit baru bangun nih Pascal. agak telat banget Kan loh itu. PJJ, kita tidak ada yang perlu apa ya? Kalau mandi nggak ketahuan juga nggak sih?
Paling Pakai usiran seragam, lah. nggak pakai seragam juga kadang-kadang nggak ketahuan. Kalau Iya. ulangan aja baru mulai pakai seragam, ya nggak? Lagi sekarang kalau di Zoom itu anak kebanyakan mau pamer jidat semua ya, mau pamer barang-barang di belakangnya. Tuh Bener-bener bener. lama-lama bikin rese juga sih. Ngapain sih pamer jidat? Emang jidat tuh sebagus apa? Teman-teman komisi remaja, kita pengen nih sebenarnya ngasih banyak banget pengalaman dan tips-tips. Cuma kita pastinya dipisahkan oleh waktu. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.